Troops deploy in 5 seconds. Troops have deployed. Halo para kaum putus asa, para kaum yang mudanya kaya raya, tuanya hanya untuk poya-poya, dan mati ingin masuk surga. Amin. Kembali lagi di channel gak jelas ini. Saat ini saya bermain karakter hero Cleopatra. Karakter hero ini basicnya intelijen, jadi rule-nya magic. Untuk lebih jelasnya siapa Cleopatra ini, biar asisten saya yang akan pecit chat Ria bersama kalian. Mbak, Iya. Bosku, ada apa? ayo kerja. Siap, bosku. Cleopatra. Nama secara lengkap Cleopatra adalah Cleopatra ke-7 Thea Philopator, yang diartikan dalam bahasa Yunani, Dewi yang mencintai ayah, lahir pada masa 70-69 sebelum Masehi. Ratu Mesir ini terkenal dalam sejarah dan drama sebagai kekasih Julius Caesar dan kemudian sebagai istri Mark Antony. Dia menjadi ratu setelah kematian ayahnya, Ptolemy ke-12, pada tahun 51 sebelum Masehi, dan memerintah berturut-turut. Dengan dua saudara laki-lakinya Ptolemy ke-13 51 sampai 47 dan Ptolemy ke-14 47 sampai 44 dan putranya Ptolemy ke-15 Caesar 44 sampai 30 sebelum Masehi. Setelah tentara Romawi Octavianus calon Kaisar Augustus mengalahkan pasukan gabungan mereka, Antony dan Cleopatra bunuh diri, dan Mesir jatuh di bawah dominasi Romawi. Cleopatra secara aktif mempengaruhi politik Romawi pada periode penting, dan dia datang untuk mewakili, seperti yang tidak dilakukan oleh wanita kuno lainnya, prototipe femme fatale romantis. Hidup dan memerintah. Putri Raja Ptolemy 12 Auletes. Cleopatra ditakdirkan untuk menjadi ratu terakhir dari dinasti Makedonia, yang memerintah Mesir antara kematian Alexander Agung pada 323 dan pencaplokannya oleh Roma. Garis itu didirikan oleh Jenderal Alexander Ptolemy, yang menjadi Raja Ptolemy pertama Soter dari Mesir. Cleopatra adalah keturunan Makedonia, dan memiliki sedikit darah Mesir. Meskipun penulis klasik Plutarch menulis bahwa dia sendiri dari rumahnya mengambil kesulitan untuk belajar bahasa Mesir dan, untuk alasan politik, menyebut dirinya sebagai Isis baru, gelar yang membedakannya dari Ratu Ptolemes sebelumnya Cleopatra ketiga, yang juga mengaku sebagai perwujudan hidup dari Dewi Isis. Potret koin Cleopatra menunjukkan wajah yang hidup daripada cantik, dengan mulut sensitif, dagu tegas, mata cair, dahi lebar, dan hidung menonjol. Ketika Ptolemy ke-12 meninggal pada tahun 51 sebelum Masehi, tahta diberikan kepada putranya yang masih kecil, Ptolemy ke-13, dan putrinya, Cleopatra ke-7. Kemungkinan besar, tetapi tidak terbukti, bahwa keduanya menikah segera setelah kematian ayah mereka. Cleopatra yang masih berusia 18 tahun, lebih tua dari kakaknya sekitar 8 tahun, menjadi penguasa yang dominan. Bukti menunjukkan bahwa dekrit pertama, di mana nama Ptolemy mendahului nama Cleopatra adalah pada bulan Oktober tahun 50 sebelum Masehi. Segera setelah itu, Cleopatra terpaksa melarikan diri dari Mesir ke Suriah, di mana ia mengumpulkan pasukan dan pada 48 sebelum Masehi kembali untuk menghadapi saudara laki-lakinya di Pelusium, di perbatasan timur Mesir. Pembunuhan Jenderal Romawi Pompei, yang mencari perlindungan dari Ptolemy ke-13 di Pelusium, dan kedatangan Julius Caesar membawa kedamaian sementara. Cleopatra menyadari bahwa dia membutuhkan dukungan Romawi, atau, lebih khusus lagi,
Dukungan Caesar. Jika dia ingin mendapatkan kembali tahtanya, masing-masing bertekad untuk menggunakan yang lain. Caesar mencari uang untuk pembayaran hutang yang dikeluarkan oleh ayah Cleopatra, Auletes, saat ia berjuang untuk mempertahankan tahtanya. Cleopatra bertekad untuk mempertahankan tahtanya dan, jika mungkin, mengembalikan kejayaan Ptolemes pertama dan memulihkan sebanyak mungkin wilayah kekuasaan mereka, yang mencakup Suriah Selatan dan Palestina. Caesar dan Cleopatra menjadi kekasih dan menghabiskan musim dingin terkepung di Alexandria. Bala bantuan Romawi tiba pada musim semi berikutnya, dan Ptolemy ke-13 melarikan diri dan tenggelam di Sungai Nil. Cleopatra, sekarang menikah dengan saudara laki-lakinya Ptolemy ke-14, dikembalikan ke tahtanya. Pada bulan Juni tahun 47 sebelum Masehi dia dilahirkan Ptolemy Caesar, dikenal oleh orang-orang Alexandria sebagai Caesarion, atau Kaisar Kecil. Apakah Caesar adalah ayah dari Caesarion? Seperti namanya, sekarang tidak dapat diketahui. Caesar membutuhkan waktu 2 tahun untuk memadamkan api terakhir oposisi Pompeian. Segera setelah dia kembali ke Roma, pada tahun 46 sebelum Masehi, dia merayakan kemenangan 4 hari seremonial untuk menghormati seorang jenderal setelah kemenangannya atas musuh asing, di mana Arsino, adik, lerengkuan Cleopatra yang bermusuhan, diarak. Cleopatra melakukan setidaknya 1 kunjungan kenegaraan ke Roma, ditemani oleh suami saudara laki-laki dan putranya. Dia ditampung di villa pribadi Caesar di luar Sungai Tiber dan mungkin telah hadir untuk menyaksikan dedikasi patung emas dirinya di kuil Venus Genetrix, nenek moyang keluarga Julian tempat Caesar berasal. Cleopatra berada di Roma ketika Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Segera setelah dia kembali ke Alexandria, pada tahun 44 rekan Cleopatra, Ptolemy ke-14, meninggal. Cleopatra sekarang memerintah dengan putranya yang masih bayi, Ptolemy ke-15 Caesar. Ketika, pada pertempuran Filipi pada 42, pembunuh Caesar dikalahkan. Mark Antony menjadi pewaris otoritas Caesar, atau begitulah tampaknya, bagi keponakan dan pewaris pribadi Caesar, Octavianus. Hanyalah seorang anak laki-laki yang sakit-sakitan. Antony, sekarang pengendali wilayah timur Roma, dikirim ke Cleopatra sehingga dia bisa menjelaskan perannya setelah pembunuhan Caesar. Dia berangkat ke Tarsus di Asia Kecil syarat dengan hadiah, menunda keberangkatannya untuk meningkatkan harapan Antony. Dia memasuki kota dengan berlayar ke Sungai Cydnus dengan kapal tongkang sambil mengenakan jubah Isis baru. Antony yang menyamakan dirinya dengan dewa Dionysus terpikat, melupakan istrinya, Fulvia, yang di Italia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kepentingan suaminya terhadap ancaman yang berkembang dari Octavianus muda. Antony kembali ke Alexandria, di mana dia memperlakukan Cleopatra bukan sebagai penguasa yang dilindungi, tetapi sebagai raja yang merdeka. Di Alexandria, Cleopatra dan Antony membentuk masyarakat hati yang tak ada bandingannya, yang anggotanya menjalani apa yang oleh beberapa sejarawan ditafsirkan sebagai kehidupan pesta pora dan kebodohan dan yang lain ditafsirkan sebagai kehidupan yang didedikasikan untuk kultus dewa mistik Dionysus. Pada 40 sebelum Masehi Cleopatra melahirkan anak kembar, yang dia beri nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Antony telah meninggalkan Alexandria untuk kembali ke Italia, di mana ia dipaksa untuk menyelesaikan penyelesaian sementara dengan Octavianus. Sebagai bagian dari penyelesaian ini, ia menikahi saudara perempuan Octavianus, Octavia. Fulvia telah meninggal. 3 tahun kemudian Antony yakin bahwa dia dan Octavianus tidak akan pernah bisa berdamai. Pernikahannya dengan Octavia sekarang menjadi tidak relevan,
dia kembali ke timur dan bertemu kembali dengan Cleopatra. Antony membutuhkan dukungan keuangan Cleopatra untuk kampanye Parthia yang ditunda sebagai imbalannya. Cleopatra meminta kembalinya sebagian besar kerajaan Timur Mesir, termasuk sebagian besar Suriah dan Lebanon dan bahkan kebun balsam yang kaya di Jericho. Kampanye Parthia adalah kegagalan yang mahal, seperti penaklukan sementara atas Armenia. Namun demikian, pada tahun 34 Antony merayakan kemenangan kembali ke Alexandria. Ini diikuti oleh perayaan yang dikenal sebagai sumbangan dari Alexandria. Orang banyak berbondong-bondong ke gimnasium untuk melihat Cleopatra dan Antony duduk di singgasana emas di atas panggung perak dengan anak-anak mereka duduk di singgasana yang sedikit lebih rendah di samping mereka. Antony menyatakan Caesarion sebagai putra Caesar, sehingga terdegradasi Octavianus, yang telah diadopsi oleh Caesar sebagai putra dan pewarisnya, menjadi anak haram secara hukum. Cleopatra dipuji sebagai ratu segala raja. Caesarion sebagai raja segala raja. Alexander Helios dianugerahi Armenia dan wilayah di luar Efrat, saudaranya yang masih bayi, Ptolemy, tanah di sebelah baratnya. Adik laki-laki itu, Cleopatra Selene, akan menjadi penguasa Kirene. Jelas bagi Octavianus, yang mengamati dari Roma, bahwa Antony bermaksud agar keluarga besarnya menguasai dunia yang beradab. Perang propaganda meletus. Octavianus merebut wasiat Antony atau apa yang dia klaim sebagai wasiat Antony dari kuil perawan Vestal, kepada siapa itu telah dipercayakan, dan mengungkapkan kepada orang-orang Romawi bahwa Antonius tidak hanya menganugerahkan harta benda Romawi kepada seorang wanita asing, tetapi juga bermaksud untuk dimakamkan di sampingnya di Mesir. Desas-desus dengan cepat menyebar bahwa Antony juga bermaksud memindahkan ibu kota dari Roma ke Alexandria. Antony dan Cleopatra menghabiskan musim dingin 32-31 sebelum Masehi di Yunani. Senat Romawi mencabut Antony dari calon konsulatnya untuk tahun berikutnya, dan kemudian menyatakan perang melawan Cleopatra. Angkatan Laut Pertempuran Actium, di mana Octavianus menghadapi pasukan gabungan Antony dan Cleopatra pada tanggal 2 September tahun 31 sebelum Masehi, merupakan bencana bagi orang Mesir. Antony dan Cleopatra melarikan diri ke Mesir, dan Cleopatra pensiun ke mausoleumnya, saat Antony pergi untuk bertempur dalam pertempuran terakhirnya. Menerima berita palsu bahwa Cleopatra telah meninggal, Antony jatuh di atas pedangnya. Dalam pengabdian terakhir yang berlebihan, dia sendiri dibawa ke retret Cleopatra dan di sana meninggal, setelah memintanya untuk berdamai dengan Octavianus. Cleopatra mengubur Antony dan kemudian bunuh diri. Cara kematiannya tidak pasti, meskipun penulis klasik datang untuk percaya bahwa dia telah bunuh diri dengan cara asap. Bagi kaum putus asa, yang tidak tahu asap adalah gigitan atau bisa ular beracun, simbol royalti ilahi. Dia berusia 39 tahun dan telah menjadi ratu selama 22 tahun dan pasangan Antony selama 11 tahun. Mereka dikuburkan bersama, seperti yang mereka berdua inginkan, dan bersama mereka dikuburkan Republik Romawi. Untuk kelanjutan cerita Cleopatra yang kaum putus asa bisa cari-cari sendiri. Karena ceritanya masih seru. Tapi jangan cari di Xvideopedia. Terima kasih sudah mendengar chit-chat tentang Cleopatra. Dan jangan lupa traktir aku rawon bosku. Our hero has been killed. Kesimpulan dari chat-chat Cleopatra ini, menurut pendapat saya,
Cantik aja itu tidak cukup. Cleopatra bisa menjadi legenda karena dia cerdik, cerdas, dan berambisi. Ya, terima kasih sudah menonton channel yang gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Bye.